Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Sobat Ngariksa. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Sobat Ngariksa, alhamdulillah malam ini Jumat 10 Februari 2023 kita bisa lanjutkan lagi ngariksa ngaji manuskrip kuno Nusantara episode yang ke-86. Terima kasih banyak buat Sobat Ngariksa yang sudah mantengin channel Ngariksa di Facebook maupun di Twitter barangkali lewat space ya, yang mungkin hanya mendengarkan audio saja. Dan juga Sobat Ngariksa yang hadir di studio, karena sudah tidak pandemi jadi alhamdulillah kita bisa dihadiri langsung oleh beberapa yang langsung datang di studio Ngariksa ya. Sobat Ngariksa, malam ini saya akan membacakan bukan manuskrip, karena kalau manuskrip itu kan al-kutub al-makhtutat al-maktubah bil yad gitu. Manuskrip itu kan yang ditulis tangan. Malam ini saya tidak akan membacakan teks atau kitab yang ditulis tangan, tetapi teks yang sudah cetak karena memang lahir pada awal abad ke-20 di mana tradisi tulis itu sebetulnya sudah hilang ya, digantikan dengan tradisi cetak karena perkembangan percetakan. Dan malam ini saya akan mencoba memperkaya wacana yang terkait dengan Harlah Satu Abad Nahdlatul Ulama, salah satu ormas Islam di Indonesia yang sangat besar kontribusinya terhadap bangunan kebangsaan kita Indonesia dan juga untuk kemasyarakatan dan keagamaan juga. Jadi bagaimana membangun narasi keagamaan di masyarakat ya. Dan jangan lupa juga bahwa Nahdlatul Ulama sangat punya peran yang sangat penting di dalam melestarikan lembaga pendidikan tradisional berasrama pesantren, meskipun tentu bukan hanya Nahdlatul Ulama ya yang punya pesantren. Nah kemarin kita tahu Nahdlatul Ulama merayakan Harlah satu abadnya 100 tahun berdasarkan tahun Hijriah, tentu saja kita tahu. Malam ini saya akan ngariksa memberi judul Makna Nahdhah, dawuh pendiri NU, pendiri Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama. Jadi saya akan mengupas secara kebahasaannya, tentu berdasarkan teks dari tulisan Mbah Hasyim Asy'ari, salah seorang pendiri Nahdlatul Ulama. Karena ngariksa selalu menjelaskan sesuatu berdasarkan pada teks ya, tidak hanya narasi lisan saja. Ini yang kita coba bangun. Sebelum itu, mari kita bacakan suratul Fatihah sebelumnya untuk para masyayikh, khususnya para pendiri Nahdlatul Ulama dan juga para ulama semuanya, dan untuk kita semuanya, untuk bangsa Indonesia, untuk rakyat Indonesia, mudah-mudahan ini memberikan kemaslahatan. Ala hadiniyah wa kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa khususan ila masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina wa khususun ila Mbah Hasyim Asy'ari wa Mbah Wahab Asbullah wa Kiai Bisri Samsuri wa masyayikhina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sobat Ngariksa, yang pertama tentu saya sebagai pengampu Ngariksa mengucapkan selamat atas Harlah Satu Abad Nahdlatul Ulama yang kemarin sangat semarak di Sidoarjo ya, dilaksanakan di Jawa Timur. Saya yakin mungkin sebagian banyak, sebagian besar atau jangan-jangan semuanya nih Sobat Ngariksa juga hadir di Sidoarjo ya, karena yang hadir jutaan. Mudah-mudahan memberikan inspirasi kebaikan untuk kita semuanya. Selamat Harlah, dan nanti Harlah Masehinya juga nanti mungkin tahun 1926 kita rayakan lagi ya. Nah, sekarang kan Harlah berdasarkan tahun Hijriahnya 16 Rajab ya. Baik,
Sobat Ngariksa, kemarin ketika tanggal 7 Februari itu, saya nge-tweet sebetulnya. Saya menulis sebuah thread begitu di media sosial, di Twitter, di akun saya, dalam rangka Ngariksa Harlah Satu Abad NU itu, saya berbagi tentang satu teks ya, satu kitab yang waktu itu saya mencoba membacanya secara sekilas. Terima kasih banyak kepada zuriat dari Kiai Zubairi, Kiai Muhammad Zubairi dari Banyuwangi, almarhum. Salah satu kitab yang ini saya share di Twitter waktu itu, salah satu judulnya itu Syair Poro Sesepuh. Ya. Jadi para sesepuh Nahdlatul Ulama ternyata yang silsilahnya tentu saja sangat panjang, dan kalau di sini secara substantif itu dihubungkan dengan Wali Songo juga gitu ya, cukup panjang, dan ini baharnya bahar rojas. Yang menarik itu dibuat dalam bentuk nazom gitu. Ya, memang di sini sebut syair ya. Saya bilang di sini saya sampaikan pengantarnya, bangsa Indonesia beruntung memiliki ormas seperti Nahdlatul Ulama, tentu tanpa mengenyampingkan ormas selain Nahdlatul Ulama ya. Nah, pandangan kebangsaan warga Nahdlatul Ulama tidak pernah bergeser dari yang digariskan sesepuh NU sejak berabad lalu, bahwa komitmen keagamaan itu harus selalu selaras dengan komitmen kebangsaan. Saya kira ini satu komitmen yang selama berabad sudah teruji ya. Setidaknya satu abad Hijriah sudah teruji bahwa ternyata sejak masa awal pendirian Nahdlatul Ulama itu salah satunya memang untuk membangun komitmen kebangsaan, kemerdekaan, dan tidak pernah membenturkan antara nasionalisme dan keagamaan. Nah, di dalam teks ini, saya menyebut di sini ada salah seorang ulama NU asal Banyuwangi, Kiai Zubairi, lahir tahun 42, wafat tahun 2000. Ia menuangkan gagasan atau gambaran konsistensi komitmen keagamaan kebangsaan sesepuh NU itu dalam sebuah kitab Pegon ini. Pegon itu Sobat Ngariksa, aksaranya aksara Arab, tetapi bahasanya Pegon. Itu namanya, maksud saya bahasanya Jawa ya. Nah, kalau yang bahasanya Melayu itu namanya Jawi kan. Yang menarik itu, ini bahasa Jawanya sudah campur dengan bahasa Indonesia sebetulnya. Nah, nanti akan kita lihat bagaimana respon warganet gitu ya. Nah, saya memberi komentar singkat di situ, meskipun disebut syair di sini, memang sepertinya Kiai Zubairi menyebut karya-karya sebagai syair ya. Ini ada lagi syair Masyitoh. Kemudian ada syair Ulan Handadari. Ya itu, dan yang ini syair sesepuh ya. Tapi sebetulnya kalau melihat dari segi uslub atau genre ya di dalam bahasa Arab, biasanya disebut nazom gitu. Ini bahar rojas kan, nazom sama seperti alfiyah gitu ya. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbilah khairu Maliki. Nah, nanti kita coba lihat sama nggak dengan syair poros sesepuh ini ya. Nah, saya cukup surprise juga sampai kemarin. Ini sebetulnya saya screenshot kapan ya, saya lupa. Ada sampai 7.545 tayangan. Saya kira kalau dicek sekarang mungkin lebih dari itu ya. Tweet ini 7.500 sekian begitu. Awalnya saya pikir hanya ya 500 biasanya lah. Saya kan bukan orang ngetop juga, jadi kalau nge-tweet ya tidak banyak dibaca. Kecuali oleh mereka yang suka manuskrip gitu. Tapi ini sampai 7.545 tayangan, ada engagement 329, dan ada yang nengok-nengok profil saya sampai 30-an orang gitu. Cuma sayangnya nggak ada yang menjadi follower baru gitu. Mungkin setelah ini ada yang mau nambah jadi follower saya, silahkan. Ada yang meretweet juga 43, jadi kelihatannya memang ini sesuatu yang cukup menarik. Lalu kemudian saya mencoba berdialog dengan Sobat Ngariksa di dalam postingan itu ya. Terima kasih, ini akun Cak Timbul di sini. Tadi saya mention juga, insya Allah akan hadir katanya. Cak Timbul ini memberi respon terhadap postingan salah satu teks tentang
poros sesepuh Nahdlatul Ulama itu yang kemarin ulang tahun yang 1 abadnya gitu ya. Nah, katanya pingin maos niki. Ini saya itu bahasa Jawanya juga sebetulnya nggak lancar, cuma saya paham aja gitu ya, karena saya dari Kuningan, Cirebon ya paham lah ya. Isinya pripun gih katanya. Gimana isinya katanya. Wah, ini mah saya bilang tebal, ini harus 1 jam duduk saya bilang gitu kan. Lalu Cak Timbul jawab lagi, wah tebal nggih katanya. Saya suka bacanya karena bahasa Jawa kontemporer, sudah campur istilah Indonesia. Ada orang yang senang dengan bahasa Jawanya yang asli, yang mungkin yang ngoko, mungkin juga bahasa Jawa yang kuno begitu ya. Tapi kalau orang kekinian rupanya ada juga yang suka dengan bahasa Jawa yang memang kekinian. Jadi memang ada zamannya ya, ada zamannya. Jadi saya jelaskan bahwa ya silahkan, tentu itu kan bukan apa namanya milik saya pribadi gitu ya. Itu satu ilmu pengetahuan yang bisa dibaca oleh siapapun gitu. Nah kemudian ini obrolan, ini saya lagi cerita obrolan saya dulu di media sosial gitu ya. Nah lalu Cak Timbul bilang lagi, ya menyapa saya kiai, saya bukan seorang kiai lah, saya hanya seorang pembaca manuskrip ya. Cak Timbul, jadi saya biasa disapa Kang Oman aja lah gitu. Versi lengkapnya pingin baca katanya. Semua foto teks sudah saya baca dengan nada rojaz, bahar rojaz yang tadi itu. Saya baca nyaring bareng anak dan istri. Wah, saya bilang nih rupanya anak dan istrinya senang juga dengan bahar rojaz gitu. Saya membayangkan di mobil sambil nyupir begitu mungkin ya, membacakan syair ini, bagian dari syair poros sesepuh ini. Nah, saya bacakan ini. Nggak tahu tepat nggak nih. Kalau bahasa Arab ya mudah kan, karena nahunya jelas, sorobnya jelas. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki. Nggak mungkin kan kelebihan gitu ya. Nah ini bahasa Jawa gitu, tapi Jawa kontemporer. Al-Allamah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Mungkin gitu ya kira-kira ya. Gembong NU ahli, gembleng poro santri. Ini pakai istilah gembong. Saya kira kalau lihat di kamus, biasanya kan kalau gembong tuh kayak awalnya gitu saya mendengar gembong itu, oh ini gembong apa? Biasanya suka dipakai untuk yang negatif ya. Oh itu gembong PKI misalnya. Tapi netral kan, apalagi ini apa namanya dalam konteks teks yang memang gembong tuh maksudnya tokoh kan. Tokoh besar, figur gitu ya. Al-Allamah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, gembong NU ahli, gembleng poro santri. Al-Allamah Kiai Khalil Masyhuri, Lasem Jawa Tengah, mulang poro santri. Kiai Ridwan bin ini kan Kiai atau Kiai Ridwan bin Mujahid Semarang, I'anatul Awam kitab kang dikarang. Kita kenal Syekh Abdullah Ibnu Salim, ulama besar Semarang banget alim. Kira-kira begitulah. Saya ngebayangin Cak Timbul ini bareng anak dan istrinya nyanyi berapa bait, tapi yang ditampilkan saja. Itu contoh saja gitu ya. Dan saya terima kasih banyak ke Mas Ayung ya, Mas Ayung dari komunitas Pegon. Mas Ayung mengkonfirmasi bahwa ini kan memang ada 4 kitab, 3 kitab lainnya katanya komunitas Pegon itu sudah punya cetakan aslinya. Ini saya kira bagi saya ya, ini satu contoh teks yang dilahirkan di masa kontemporer oleh seorang ulama Nahdlatul Ulama yang sebetulnya tradisi tulis sudah tidak lahir lagi di pertengahan terakhir abad ke-20 21 berarti ya. 20 ya, wafat tahun 2000 ya. Sayang katanya untuk syair sesepuh masih belum punya. Sekarang kan sudah tahu ada, jadi selalu berkembang ya. Mas Ayung ini seorang aktivis di Nahdlatul Turos juga, di komunitas Pegon juga, sehingga sangat concern dengan teks-teks yang melestarikan. Ini konteksnya kita sama-sama melestarikan gitu ya. Nah, Sobat Ngariksa, masih dari obrolan saya terhadap postingan itu, ada satu Sobat Ngariksa yang penasaran katanya. Ketika saya posting tentang teks dalam konteks 1 abad NU itu, Zinnuin, ini nama akunnya ya. Jadi kadang-kadang kita kan
nggak tahu nih nama aslinya. Kelihatannya sih orang Sunda ya, Zinuin. Nanti boleh kenalan lebih detail lagi. Mas Zinuin, ini manggilnya apa ya? Kalau belum kenal begini, waduh, saya nggak enak juga, Pak. Mungkin ini orang yang saya kenal ini, tapi nama akunnya ya Zinuin lah gitu ya. Katanya secara makna 100 tahun yang lalu itu mengapa menggunakan kata nahdoh? Kebangkitan. Kebangkitan menurut beliau ya. Apakah waktu itu ulama-ulama NU itu sedang terpuruk sehingga perlu kebangkitan? Nahdoh. Nah, mengapa nahdoh itu? Nahdlatul ulama. Mengapa tidak nuhud misalnya? Nuhud al ulama mungkin gitu ya, atau tidak kata yang lainnya. Mengapa nahdoh gitu? Apakah memang konteksnya saat itu sedang terpuruk sehingga perlu bangkit gitu? Bagi saya ketika ada satu pertanyaan maka itu mendorong saya untuk mencari jawaban, tapi saya mohon maaf memang tidak terbiasa menjawab secara instan. Asal jeplak saja misalnya saya jawab gitu di Twitter, saya mikir dulu karena saya juga bukan orang pinter gitu. Saya hanya pembaca, saya senang dengan membaca kitab, membaca manuskrip gitu ya. Tapi ilmu saya sebetulnya ya bertambah ketika orang lain bertanya gitu. Nah, setelah itu kemudian saya mencari tahu. Iya ya, nahdoh ini kalau dijelaskan jadi saya membayangkan bahwa banyak yang bertanya mungkin di antara kita itu. Mungkin kader-kader NU sendiri juga jangan-jangan ketika diminta menjelaskan secara akademis, nahdoh itu mengapa nahdoh? Why nahdoh gitu ya. Nah, mungkin juga tidak semuanya bisa menjelaskan, apalagi yang muda-muda. Nah, oleh karena saya kemudian terpikir untuk ngariksa tentang nahdoh di malam ini, di episode yang ke-86 ini ya. Nah, Sobat Ngariksa, saya terima kasih banyak kepada Mas Atung ya, Fatur Rahman Karyadi. Mas Atung pasti menyimak nih sekarang, tim Ngariksa juga, yang sudah menghantarkan saya, mengingatkan saya kembali pada sumber yang akan kita bahas sekarang ini, yaitu media terawal ya, media terawal yang dilahirkan oleh para sesepuh Nahdlatul Ulama ketika pertama kali berdirinya, yaitu Suara Nahdlatul Ulama. Ini terbit pertama kali itu bulan Safar 1347 Hijriah atau 1928. Berarti 2 tahun ya, 2 tahun setelah Nahdlatul Ulama itu didirikan gitu ya. Tapi ini nomornya saya harus cari tahu nomor keberapa. Ini ada tahunnya tidak, ini dicetak di Surabaya. Tahun Kaping 1, berarti ini tahun pertama, cuma nomornya harus dilacak lagi. Ini risetnya riset cepat, hanya 1 hari Sobat Ngariksa, jadi mohon maaf kalau banyak kekurangan. Terima kasih banyak Mas Atung, kelihatan sekali Mas Atung ini senang dengan tumpukan dokumen, arsip. Saya ketika berkunjung ke Tebu Ireng, perpustakaan Tebu Ireng, pesantren Tebu Ireng juga alhamdulillah, terima kasih Mas Anang telah menghantar saya untuk melihat-lihat perpustakaannya. Terima kasih banyak dan sangat berharga sekali. Nanti insya Allah dalam beberapa waktu ke depan koleksi manuskripnya karena sudah digitalisasi dengan Dreamsea PPIM UIN Jakarta nanti akan tayang juga secara online dan sudah dapat izin dari pesantren Tebu Ireng gitu ya. Nah, jadi teks inilah yang akan saya baca pada malam ini. Dan ini bukan manuskrip ya Sobat Ngariksa, ini teks yang lahir pada awal abad ke-20. Kita baca mungkin dalam ya 40-45 menit, mudah-mudahan tamat ya. Nanti kita coba diskusikan tentang nahdoh Sobat Ngariksa. Ini namanya kan Suara Nahdlatul Ulama. Kalau Sobat Ngariksa perhatikan, memang ini agak kecil ya. Tulisan Nahdlatul Ulama itu pada saat itu tentu ejaan lama itu tidak dengan DL ya. Sekarang kan Nahdlatul DL ya ejaannya. Dulu DH. Nahdhoh Toel. Tulnya itu Toel. Ulama Oelama. Suara SW gitu. Ini salah satu sebetulnya, hanya salah satu. Jadi hanya salah satu media yang dilahirkan oleh para penggagas pendiri Nahdlatul Ulama. Kesadaran literasi pentingnya komunikasi mengkomunikasikan gagasan ke publik secara tertulis saat itu sudah luar biasa.
kesadarannya di kalangan Nahdlatul Ulama ya. Ini hanya salah satu saja. Ada berita NU, berita Nahdlatul Ulama, ini ada suara Nahdlatul dan beberapa media yang lain lagi. Kalau saya ketika kecil, zaman saya kecil yang saya juga nggak tahu ini. Saya ya tentu belakangan ya, secara akademis. Ketika saya kecil ya saya hanya tahu Warta NU, gitu. Koran Warta NU itu tahun 80-an. Kerjaan saya melemparkan koran, melemparkan dalam tanda kutip ya. Koran NU ke rumah tetangga karena saya disuruh sama ayah saya naik sepeda, kadang-kadang jalan kaki, membawa beberapa eksemplar, kemudian ke para pelanggan tuh dilemparkan ke pagarnya gitu. Warta NU gitu. Saya nggak ngerti ya waktu itu apa isinya, Warta NU itu apa pentingnya, ya namanya juga masih kecil ya, sejak SD sampai masuk SMP. Dan saya juga nggak tahu waktu itu posisi ayah saya itu apa kok sampai ikut jualan Warta NU gitu ya. Ya belakangan saya tahu ternyata beliau Khatib Suriah di Kabupaten Kuningan. Ya dan saya waktu itu ya sama sekali nggak paham Khatib Suriah itu seberapa penting gitu. Nah ini tentang literasi di kalangan para pendiri Nahdlatul Ulama ya. Sobat Ngariksa, di dalam suara NU ini, suara Nahdlatul Ulama ini sangat pendek sebetulnya untuk ukuran sebuah teks ya. Ini dimulai dengan semacam muqaddimah, pengantar dari redaksi ya. Saya akan coba bacakan. Ini bahasa Arab. Yang menarik itu suara Nahdlatul Ulama sebetulnya itu kebanyakannya itu bahasa Pegon, bahasa Jawa ya dengan aksara Pegon. Tapi untuk yang diedisi ini termasuk tulisan Mbah Hashim itu dengan bahasa Arab. Jadi kita akan bacakan tulisan Mbah Hashim tentang Nahdlatul ya. Tapi kita awali dengan muqaddimahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Suara Nahdlatul Ulama. Muqaddimahnya tidak akan saya baca semuanya, hanya sebagai gambaran saja. Hamdan liman qala. Hamdan puji liman bagi orang qala yang berkata. Wa man ahsanu qawla mimman da'a ilallahi wa amila sholihan. Siapa yang ucapannya lebih baik ketimbang orang da'a yang mengajak ilallahi kepada Allah wa amila sholihan dan beramal soleh. Wa qala dan orang yang berkata innani minal muslimin. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang muslim. Ini pujian bagi para pendakwah. Kalau saya membaca konteksnya, semangatnya itu NU pada saat itu bergerak untuk mendakwahkan amar ma'ruf nahi munkar ya. Kalau saya baca di dalam muqaddimah ini. Waqala dan berkata itu man wal takum minkum waqala mungkin ini waqala Allah barangkali ya mengutip ya. Atau bisa juga ke man juga. Ini kan waman ahsanu qawlan mimman ya. Siapa yang lebih baik ucapannya ketimbang orang yang, bisa juga begitu mengutip Al-Qur'an. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ayat tentang amar ma'ruf nahi munkar. Wa qala dan berkata lagi wad'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Serulah orang-orang itu ke jalan Tuhanmu dengan cara yang bijaksana dan dengan nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Dan bermujadalahlah, berdebatlah, berargumentasilah dengan cara yang lebih baik. Sobat Ngariksa, nanti ya ini saya jelaskan konteksnya supaya nyambung. Mengapa ayat-ayat ini yang dikutip? Nah, nanti ada kaitannya dengan bahwa Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari dalam edisi ini itu sedang mencoba untuk menjawab pertanyaan orang, kritik orang lah kira-kira yang agak nyerang ke NU sebetulnya. Di masa awal itu ya lumayan banyak juga serangan terhadap gagasan NU, cara beribadah orang NU yang dianggap bid'ah segala itu kan ada gitu ya. Termasuk diskusi yang lumayan alot juga tentang kata Nahdlatul itu gitu. Bermujadalah dengan baik. Ini ada konteksnya juga ayat-ayat ini yang dikutip. Wasalatun wasalamun ma ala man qala man da'a ila hudan kana lahu minal ajri misli ujuri man ittaba'ahu la yunqasu dzalik. Barang siapa yang mengajak
sholawat dan salam kepada hamba yang berkata, Rasul berarti, barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, kana lahu minal ajri, maka ia mendapatkan pahala misli ujuri man ittaba'ahu, sama seperti pahala orang yang mengikutinya, layun qasul dzalika min ujurihim syai'an, tanpa dikurangi sedikit pun. Dan seterusnya ya. Ini muqaddimahnya, saya ambil di bagian akhirnya itu masih mengutip hadis Rasul, man amara bil ma'ruf wa naha 'anil munkar fa huwa khalifatullah fi ardi wa khalifatu kitabi. Amar ma'ruf nahi munkar menjadi concern dari suara Nahdlatul Ulama pada saat itu. Nah, secara filologis, Sobat Ngariksa, saya melihat di sini ya namanya juga filolog ya, muhakkik ya. Muhakkik itu selalu istilahnya itu suuzon gitu. Suuzon dengan kata gitu. Kalau saya seorang filolog itu, muhakkik itu harus suuzon. Suuzon itu maksudnya kalau ada yang keliru, jangan-jangan ini keliru gitu. Jadi jangan semuanya husnuzon gitu. Kalau dengan teks ya, ini dalam pengertian yang positif. Kan muhakkik kan harus membetulkan. Nah, di sini saya menduga ini ada kekeliruan ketik juga nih. Al-khati'ah idza, dari kemarin saya membaca ini idza apa? Idza khifyah apa gitu. Idza itu biasanya masuk ke fiil kan ya. Meskipun bisa saja kalau ini idzan, khufyah seperti apa kata benda bisa saja. Nah, ini sepertinya kalau melihat ke sininya idza titik-titik la tadurru illa sahibaha wa idza dhaharat. Nah, saya ini clue-nya di sini. Idza dhaharat, yang ini kelihatannya khafiyat. Al-khati'ah, kesalahan itu, kekeliruan itu idza khafiyat, apabila tersembunyi, tidak nampak ke ruang publik, maka la tadurru atau la tudirru, tidak memberikan kemadaratan illa sahibaha. Keburukan itu kalau hanya ada pada diri sendiri, ya itu hanya mencelakakan diri seseorang saja. Tapi wa idza dhaharat, apabila keburukan itu nampak di ruang publik, mengkritik di ruang publik, tidak setuju tapi kemudian mengecam di ruang publik, konteksnya kira-kira begitu. Lalu walam tughayyir, dan kamu diam saja tidak mengubahnya, maka dharrat al-ammah, itu akan memberikan kemadaratan ke orang banyak. Nah, wassalamualaikum, redaksi. Ini ditambah dengan redaksi gitu ya, jawinya. Nah, Sobat Ngariksa, saya ngutip dari NU Online, situs NU Online yang sangat aktif memberi pencerahan terkait dengan isu-isu ke-NU-an khususnya dan keagamaan kebangsaan juga. Nah, saya kutip bahwa saat itu terbitan pertamanya, terbitan awal majalah Suara Nahdlatul Ulama itu redakturnya adalah Kiai Wahab Hasbullah, kemudian direkturnya Kiai Mas Badul Kohar, kemudian ada lagi pengarang Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Mas Alwi bin Abdul Aziz yang ikut berdiskusi mengusulkan nuhud, kata nuhud ya. Dan nahdoh itu berdiskusi nuhud dan nahdoh ya. Mengusulkan kata nahdoh maksud saya. Dan juga Kiai Haji Ridwan. Nah, ini karena di sini disebut redaksi kan tidak ada namanya. Nah, maka saya mengutip dari NU Online. Terima kasih banyak untuk memberi gambaran bahwa saat itu salah seorang redakturnya adalah pendiri NU juga, Mbah Wahab ya. Nah, ini kebetulan Mbah Wahab ini adalah ayah angkat dari Kiai Haji Ahmad Syaikhu, pesantren Al-Hamidiyah Depok, yang saya sekarang ikut menjadi khadim lah di pesantren Al-Hamidiyah ya, ikut mengasuh para santrinya. Ini warisan dari Kiai Syaikhu, yang itu anak angkat dari Mbah Wahab ya. Nah, itulah mukadimahnya. Sekarang kita masuk pada teksnya, Sobat Ngariksa. Ini teks yang ditulis oleh Mbah Hashim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif Mbah Hashim nafa'anallah rahimahullah wa nafa'anallah bihi wa bi'ulumih fid darain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. I'lamu, ketahuilah olehmu ayuhal ikhwan, saudara-saudaraku, qad arsala, telah mengirimkan, siapa ba'du ahlil ilmi, sebagian dari ahli ilmu, ilaina, kepada kami,
Yatlubu meminta, itu ba'dul ilmi, sebagian cendikiawan menyampaikan pesan kepada kami, kepada saya, kata Mbah Hashim. Yatlubu meminta, nah ini saya membacanya taghyir ya, ini taghyir, tapi kelihatannya kurang ya di sini. Ini soal cetak ya saya. Yatlubu meminta, sebagian ilmuwan itu, sebagian ahli ilmu itu, taghyiro laqabi Nahdlatul Ulama, meminta kepada saya untuk mengubah nama Nahdlatul Ulama. Jangan Nahdlatul Ulama itu salah tokoh ulama. Kira-kira begitu mungkin ya. Saya juga nggak tahu kan perdebatan detailnya. Sobat Ngariksa mohon tambahkan ya. Terutama para kader NU yang sangat aktif literasinya, mohon tambahkan. Za'man karena menduga, mengira, minhu dari hal itu, an-nahdhata, bahwa kata an-nahdhah, la takunu, itu tidak ada kata an-nahdhah itu, illa tatlubu, kecuali untuk mencari al-jaha, kepangkatan, kebanggaan, kepangkatan, wal mala, dan harta. Jadi ada orang yang datang ke Mbah Hashim, Nahdlatul Ulama itu, nahdhahnya itu nggak tepat, itu harus diganti itu. Kata nahdhah itu artinya itu thalabul jah wal mal. Senangnya mencari pangkat dan harta saja. Nanti orang-orang NU kerjanya cuma mencari pangkat dan harta, kira-kira begitu ya. Ada yang mengkritik itu sejak awal rupanya gitu. Mudah-mudahan sekarang nggak ada lah gitu kan. Saya kira nggak ada kalau sekarang, karena sudah kembali ke khitab juga itu ya. Ini bahasa Arabnya saya kira mungkin dauknya barangkali bisa merasakan agak beda dengan dauk yang orang Arab ya. Jadi ini agak khas Indonesia. Misalnya di sini la takunu illa tatlubu. Biasanya saya menemukan kalimat itu la takunu illa litol biljah misalnya ya. Tapi ya maknanya kita bisa paham ya. Iftihaman. Nah, jadi dia berargumen, orang yang datang mengkritik kata Nahdlatul Ulama itu iftihaman karena punya paham minhu dari kata nahdhah itu, min qauli Ibni Malik, dari ucapan Ibnu Malik, pengarang Alfiyah tentu saja rahimahullah, kamubtaghi jahin wa malan man nahad. Nah, jadi ini ada yang mengaitkan kata Nahdlatul Ulama itu dengan penggalan dari bait Alfiyah, mubtaghi jahin wa malan man nahad. Mubtaghi jahin, adapun orang yang mencari kepangkatan, wa malan, dan mencari harta. Man itu adalah orang, nahadha yang apa ya? Nahadha di sini itu negatif pengertiannya, itu orang yang tergelincir, orang yang buruk lah pokoknya gitu ya. Nah, jadi ada kritik seperti itu ke Mbah Hashim. Itu harus diganti tuh nahdhah itu. Coba lihat tuh Alfiyah katanya. Alfiyahnya itu kan kutipannya seperti ini kalau bait lengkapnya ya. Ini di bab i'malus mil fa'il. Kalau sobat Ngariksa yang mempelajari Alfiyah 1002 bait Ibnu Malik, sama dengan Bahar Rojaz juga gitu ya. Wajrur awin sitabi alladhin khafad kamubtaghi jahin wa malan man nahad. Ada kata nahad, Nahdlatul Ulama. Wa kullu ma qurrira lismi fa'ili yu'tas ma maf'ulin bila tafaduli fahuwa kafilin sighalil maf'uli fi ma'nahu kal mu'ta kafafan yaktafi wa qad yudafu dha ila ismin murtafi maknan ka muhmudul maqasidil wari'. Nah, ini kan sama dengan yang tadi syair para sesepuh itu ya, Rojaznya. Nah, di sini ini sebetulnya tentu saja ini sedang menjelaskan jar mansub dari nahwiyahnya. Jadi ini secara nahwiyahnya itu kan ini ada contoh kalimat mubtaghi jahin wa malan, bukan mubtaghi jahin wa malin. Nah, jadi katanya boleh dijarkan jahin, boleh dinasabkan malan, tapi kalimat yang mengikuti yang khafad ya boleh. Jadi malan ini boleh malan, boleh malin. Kalau ada kata yang matbu ya, tabi ke matbu yang jar, dia boleh malan, boleh malin gitu ya.
wajrur awin sid tabi'al ladin khofan. Itu nahwiyahnya, tapi kita tahu alfiyah itu makna ininya filosofisnya keren banget gitu. Sayangnya di sini dalam kaitan dengan Nahdlatul Ulama dipakai sebagai argumen bahwa kata nahdoh itu buruk gitu. Nyampelah ke Mbah Hasyim. Nih coba nih lihat artinya, mubtaghi jahin, orang yang selalu kerjanya mencari pangkat, wamalan dan mencari harta. Man itu adalah orang nahdoh yang nahdoh gitu. Nahdoh orang yang ya buruk lah gitu ya pokoknya. Nah oleh karenanya kata Mbah Hasyim, fakatabna, maka kami menulis hadhil ahrufa, huruf-huruf ini al-yasirata yang ringan. Maka aku tulislah ini ya, haula kalimati nahdlatul ulama, sekitar kata Nahdlatul Ulama. Jadi ini jawaban untuk Cak Timbul ya, ini tentang Nahdlatul Ulama. Ini bukan jawaban dari saya, ini dari Hadratus Syekh. Saya hanya membacakan saja. Mudah-mudahan kita semuanya dapat berkah dan kebaikan ya, sebagaimana kebaikan yang dilimpahkan kepada Hadratus Syekh. Nah, Sobat Ngariksa, saya mencoba mencari konteks sebetulnya. Kenapa Hadratus Syekh itu mengatip? Siapa sebetulnya yang disebut ini nih? Ba'du ahlil ilmi ini. Saya tidak menemukan secara pasti siapa yang mengkritik kata nahdoh ya, mohon maaf. Karena waktunya sangat sempit juga. Tapi Mbah Hasyim saat itu amat sangat terbiasa berargumentasi, bermujadalah juga gitu ya, dengan para kiai yang lain, termasuk yang bukan dari Nahdlatul Ulama tentu saja gitu ya. Bahkan ketika merumuskan kata Nahdlatul Ulama itu sendiri kan, itu kan memang awalnya ya sebagian ulama mengajukan nama bukan Nahdlah tapi Nuhud kan. Tetapi kemudian ya ada debat lumayan sengit juga begitu. Kalau Sobat Ngariksa membaca bukunya Khairul Anam tentang pertumbuhan dan perkembangan Nahdlatul Ulama ya tahun 2010, itu bisa dibaca di situ tentang perdebatan yang pernah terjadi. Saya membaca dalam beberapa sumber itu, misalnya Kiai Haji Abdul Hamid dari Sedayu, Gresik, itu mengusulkan nama Nuhud al-Ulama. Nuhud al-Ulama. Ini penjelasannya nih, bahwa ini para ulama. Nuhud itu artinya kan siap-siap untuk bangkit. Saat itu ya sedang siap-siap untuk bangkit kan. Bangkit melalui wadah ini. Ini kan diskusinya dilakukan ketika para ulama mau mengirimkan delegasi ke Komite Hijaz ya, untuk bertemu dengan raja di Arab Saudi. Kira-kira namanya apa nih? Nuhud al-Ulama gitu. Nah, tapi kemudian seperti tadi saya sampaikan, disanggah oleh ulama lain yang tadi menjadi redaktur juga, Kiai Haji Mas Alwi bin Abdul Aziz gitu ya. Ini bukan lagi mulai, kita bangkitnya ini sudah berlangsung sejak lama ini. Jadi harus memilih kata yang itu bisa terus menerus juga gitu. Maka ketemulah kemudian dengan Nahdlah gitu, Nahdlah ya. Nanti kita akan bahas, dan setelah itu kemudian kan ditetapkan ya pada tanggal 16 Rajab 1344 itu. Nah, sekarang kita lihat penjelasan dari Mbah Hasyim. Nah, tapi sebelumnya, saya soal konteks. Di dalam beberapa literatur, tadi saya mengatakan bahwa Mbah Hasyim tuh sering berargumentasi dengan ulama lain. Nah, terlepas dari apakah Nahdlah ini dikritik oleh ulama yang sama juga, tapi kalau bisa kita baca salah satunya, lagi-lagi terima kasih Mas Atung, ini santri Tebu Ireng yang rajin baca, sekarang menjadi sekretaris pengasuh pesantren Alhamidiyah, jadi banyak bantu saya. Menghantarkan saya untuk mengingat kembali ini, manuskrip ini. Ziyadat Ta'liqat. Ya, Ziyadat Ta'liqat ala manzumah Syekh Abdullah bin Yasin al-Pasurwani. Jadi ada karya Mbah Hasyim yang ditujukan untuk menjawab 5 isu kritik dari seorang ulama yang disebutkan di sini, yaitu Syekh Abdullah bin Yasin al-Pasurwani. Pasuruan. Di sini ya, Syekh, ditulisnya juga Syekh, bahkan di dalam teksnya itu qad ada Syekh. Syekh itu Syekh. Jadi meskipun sedang menjawab kritiknya dengan tajam, tapi Mbah Hasyim tetap menghormati, menyebutnya Syekh ya, bukan
bukan melaknat misalnya orang dungu misalnya atau apa ya. Tidak juga gitu. Asy-syekh tetap gitu ya. Nah, ini dalam ta'liqat ini misalnya ya ada hadhihi al-masail al-khamsah allati qamat biha qiyamatus syekh. Ini adalah 5 masalah yang diungkapkan kritik terhadap NU. Fa ankara ala ulama'in nahdah. Ia syekh itu yang dari Pasuruan ini menyalah atau menyalahi atau berbeda pendapat dengan para ulama Nahdlatul Ulama. Bahkan di sini agak keras di sini. Satu pasal itu qad adza asy-syekh. Ini syekh ini sudah menyakiti kaum muslimin min ahli nahdah dari kalangan NU. Wahtaqarahum, bahan menghinakan. Kira-kira gitu ya. Jadi ini ada perdebatan pada masa itu ya. Wajar, dan menariknya itu dijawab dengan karya lagi. Jadi Syekh Al-Fasurwani ini, Yasin Al-Fasurwani ini juga menjawab lagi, menjawab ta'liqat ini dengan karya lagi, Al-Ijadah. Di situ Al-Ijadah, apa itu judulnya? Ya, ini jawaban untuk ziyadahnya Mbah Hashim gitu ya. Nah, jadi saya menyebut bahwa bagi NU sejak lahirnya maksudnya itu sudah ada dalam sorotan dan kritik, termasuk rupanya kata nahdoh ini gitu ya, lumayan. Ya. An-nahdhatu, adapun kata nahdoh, kata Mbah Hashim, huwa itu adapun kata an-nahdhah bil fathi, kalau dibaca fathah, nahdhah, nunnya dibaca fathah, itu maknanya al-harakah, gerakan, bergerak, gerakan. Al-harakah, dinamis, gitu. Tidak diam. Jadi tidak diartikan tidak sekedar al-ba'ats misalnya. Al-inbi'as iya juga, al-inbi'as, al-irtifa kan. Tetapi Mbah Hashim memilih kata al-harakah, bangkit. Awil marrah, atau kata nahdoh ini dianggap sebagai masdar marrah min nahdoh. Masdar marrah itu kan masdar yang wazan fa'lah ya, fa'latan. Bentuk ketiga fa'lah, jadi wazannya harus fa'lah dan biasanya menunjukkan satu kali terjadinya. Berarti kalau dari kata nahado yanhadu, nahdotan, bukan nahdon. Taknya ziyadah, tambahan. Nah, itu kalau sebagai masdar marroh artinya bangkitnya, bukan bangkit, maaf, bergeraknya itu, dinamisnya itu hanya satu kali sebetulnya. Nah, hanya satu kali. Tidak akan ada lagi momentum kebangkitan seperti saat itu. Oleh karenanya Nahdlatul Ulama itu kalau dipahami dalam konteks sebagai nahdoh, dibaca nahdoh sebagai masdar marroh, maka itu berarti kebangkitan yang hakiki itu hanya terjadi pada tahun 1926 itu. Bergeraknya itu yang biasa. Bagaimana dong tahun 28, 29, 30 sampai sekarang ketika harlah 1 abad? Berarti tidak bergerak. Nah, saya kira nanti akan apa namanya terbaca di dalam penjelasan Mbah Hashim bahwa yang hakiki itu adalah yang pertama kali, karena sebagai masdar marroh itu hanya satu kali. Kita coba lihat penjelasannya. Wabil kasri, bisa juga dibaca kasrah, an-nihdah. Ini berarti an-nau sebagai masdar nau atau masdar hay'ah ya, al-hay'ah. Terima kasih banyak ke Mas Khairon dan teman-teman yang lain yang sudah berdiskusi tentang ini. Mas Atung, Mas Khairon, para santri ini keren bagi saya ya. Saya pikir tadinya an-nau itu warna gitu. Gitu. Saya lupa lagi imriti saya gitu. Ternyata oke, ini masdar itu kan ada macam-macam sampai ada 5 ya. Ada masdar nau, ada masdar marrah dan seterusnya gitu. Nah, kalau dibaca an-nihdah bisa juga kata Mbah Hashim. An-nau minhu itu menunjukkan wa huwa amun. Bermakna umum. Kalau masdar nau itu kan wazannya fi'lah ya. Kalau tadi kan fa'lah, ini fi'lah, fi'latun. Kalau fi'latun itu biasanya masdar nau itu menjelaskan tentang jenis perbuatannya seperti apa. Misalnya jalasa yajlusu, jalasa zaidun. Zaid duduk, jilsata Muhammadin, seperti duduknya Muhammad. Gitu. Jadi dia duduknya itu beda gitu, si Zaid ini sama seperti duduk, maka jalasa Zaidun jilsata Muhammad. Nah, ini juga sama. Nahadhah itu bisa dibaca nihdoh gitu. Nihdoh al-ulama.
bergerak, bangkit seperti bangkitnya para ulama. Bisa jadi begitu ya kalau dibaca nihdoh. Wahwa dan kata nahdoh ini atau nihdoh amun itu sifatnya umum sebetulnya. Mau bergerak di bidang apa yang bergerak. Yukhtassu dikhususkan kata nihdoh atau nahdoh ini bihasbil muta'allaq bihi, tergantung dari apa yang dihubungkan dengan kata an-nahdoh atau an-nihdoh itu. Awil mudhafi atau tergantung dari apa yang diidofatkan huwa ilaihi gitu. Nah, misalnya begini, fa idza qulta, kalau misalnya engkau bilang begini nih, nahadha ila nusratillahi ta'ala. Nahadha ila nusratillahi ta'ala. Yang muta'allaq bihnya dan yang mudhofnya itu kan nusratillah. Ya, yang dihubungkan dengan kata nahadha ini. Maka ini artinya nahadha ia bergerak ila nusratillahi menuju pertolongan Allah Ta'ala. Menjadi khusus bergeraknya itu nusrah Allah Ta'ala. Kama fi kitab ar-rimah, seperti halnya di dalam kitab ar-rimah. Ini luar biasa kalau saya baca teks pendek ini, footnote dan maroji, masadir Mbah Hashim itu ada beberapa kitab loh, termasuk Al-Hikam Ibnu Athaillah ya, nanti kita lihat. Salah satunya ini sekarang Ar-Rimah, halamannya disebut juga, halaman 116 ya. Silakan sobat ngariksa lacak nanti kitab Ar-Rimah halaman 116. Nah, di sini ada kata kunci fala yakunu, maka tidak ada apa al-akhiru, akhirnya. Fala yakunu al-akhir au kadza, atau seperti itu. Jadi maksudnya fala yakunu al-akhir itu kalau kata an-nahdoh itu dipahami bahwa bangkitnya itu atau bergeraknya itu, dinamisnya itu hanya sekali sebetulnya, itu sebetulnya bukan berarti di masa berikutnya tidak bergerak, tidak dinamis. NU Nahdlatul Ulama dalam perspektif pendirinya Mbah Hashim ya harus terus bergerak karena fala yakunul akhir, tidak ada akhirnya. Artinya apa? Jenis gerakannya, nilai atau hakikatnya, apa yang dimaksud dengan bergeraknya itu harus sama seperti ketika tahun 1926. Gitu. Itu mengapa tahun 84 di Situbondo kan ada kembali ke khitah. Kembali ke khitah itu kembali ke tahun 26 kan. Ini dulu itu bukan buat politik gerakannya. Gerakannya itu gerakan untuk yang dirumuskan oleh para pendiri. Satu, itu Masdar Marroh itu hanya satu kali. Kembali ke Nahdlatul. Kira-kira seperti itu ya. Ini diskusi dengan teman-teman, terima kasih banyak. Kalau keliru silahkan diskusi lagi, kan ini biasa ya. Wakadha idza qulta, demikian juga kalau engkau bilang begini, Nahdlatul Ulama. Nah, mudhof ilaihnya kan al ulama. Fala yakunu, maka tidak ada apa al akhiru, akhirnya itu. Fala yakunul akhir. Ini ada hamzah nih apa? Fala yakunu. Bukan al-akhir ini karena kejauhan alifnya. Saya mungkin membacanya begini. Idza qulta, kalau engkau bilang Nahdlatul Ulama, fala yakunu, maka tidak ada nahdho itu illa khairan. Gitu. Ini alifnya ini untuk khobar kana ini, khobar yakunu. Tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Tidak ada ketika menyebut Nahdlatul Ulama itu illa khairan, kecuali kebaikan. Urfan, baik secara adat au syar'an maupun secara syara. Jadi nahdoh itu kan umum tadi sifatnya kan, am. Tapi dia yukhtassu bihasbil muta'allaq bihi, akan khusus kalau seandainya tergantung mana yang diidofat, mana yang dikaitkannya. Kalau kata nahdoh atau nihdoh dikaitkan dengan al ulama, maka la yakunu illa khairan, pasti baik. Mengapa? Listimalil ulama'i, karena mencakupnya kata ulama itu alal anbiya'a, buat para nabi. Al-ulama itu ya mencakup para nabi, wal khulafa'ur rasyidin, khulafa'ur rasyidin, itu semuanya. Oleh karenanya wa min sama, oleh karena itu kana, maka ada. Di sini sobat ngariksa harus teliti juga, ini bukan ba'du, ini bukan fa juga, ini bughdu saya kira ya. Ghin, ini ghain. Wa min sama, oleh karena itu kana, maka ada apa? Bughdul ulama'i, membenci ulama itu haraman, itu haram. Karena listimalil ulama itu alal anbiya wal khulafa rasyidin. Au kufron, bahkan kalau benci ulama itu kufur.
Wal'iyadu billah. Kita semuanya berlindung kepada Allah min dzalika. Fa idza qulta. Nah, sekarang contoh lagi nih kata Mbah Hashim. Fa idza qulta, kalau engkau bilang lagi, karena ada min fulanin, dari si fulan itu, nahdotun, nahdoh, gerakan, kanahdotil ulama'i, seperti nahdlatul ulama, fal makna, maka maknanya itu karena ada minhu, pada orang itu, harokatun kaharokatihim. Harokatun kaharokatihim, bergerak atau gerakan seperti gerakannya para ulama. Karena kan tadi masdar nau ya, bisa nau ya, berarti harokah kaharokatihim, bisa bermakna nihdoh gitu. Dalam hal apa? Seperti bergerak seperti para ulama itu, fi ta'atillahi, di dalam taat kepada Allah, wa du'ai, dalam berdoa, ilaiha, terhadap gerakan itu. Jadi kalau ada orang dinisbahkan dengan kata itu, maka ya itu artinya sama seperti para. Wa illam yakun aliman, meskipun dia bukan seorang alim, mujtahidan, bukan seorang mujtahid. Wa kadzalika, demikian pula kami kan juga nahdlatul ulama. Nah, kata Mbah Hashim, nahnu, adapun kami itu ahlul jam'iyah, la nadda'i. Ini nunnya kurang kelihatan, bisa dibaca macam-macam, tapi idda'a yadda'i saya kira. Nahnu, kami, la nadda'i, tidak mendaku, kami tidak mengklaim, annana, bahwa sesungguhnya kami itu, nahnu, kami itu al ulama'u, kami tidak mengklaim bahwa kami para ulama, kata Mbah Hashim. Jadi ini salah satu bentuk tawadhu ya. Kalau kan tadi ada tesisnya itu, bahwa kalau seseorang itu dikaitkan dengan sesuatu, misalnya dengan kata ulama, maka ia seperti para ulama. Nah, kami juga bukan ulama kok, kami juga kira-kira begitu. Tapi kami ini ahlul jam'iyah, kal ulama. Nahnu la nadda'i innana nahnu ulama, wa innama nahduna atau nahdotuna, tetapi nahduna, gerakan kami itu ya nahdlatul ulama atau nihdlatul ulama. Sama seperti gerakan para ulama. Dalam hal apanya? Ala hasbi wasa'ina, dalam hal kemampuan kami, keinginan kami, wa taqatina, dan kemampuan kami, ila ta'atillahi, untuk taat kepada Allah, wa du'ai, dan untuk berdoa, ilaiha, pada itu nahdoh gitu, pada gerakan itu. Jadi ya kami mirip ulama aja deh gitu. Kalau emang kalian nggak menganggap kami ulama, nggak apa-apa, kami bukan ulama, cuma kami seperti ulama karena kami adalah min ahlil jam'iyah gitu. Jadi orang NU harus tawadhu ya, walaupun berilmu. Nah, kalau tidak tawadhu ya menyalahi Mbah Hashim. Fafil khobari, maka di dalam hadis, anna Nabi, bahwa Nabi SAW, qala, bersabda Nabi, walladzi nafsi, sobat ngariksa bisa dilihat di sini, ini juga kelihatannya ada yang hilang. Walladzi nafsi ba ya ha. Nah, biasanya ini kan walladzi nafsi biyadihi ya, bisa ditahqiq. Dan demi zat yang jiwaku ada di dalam genggamannya, la in syi'tum, kalau kalian berkehendak, la uqsimanna, sungguh aku akan bersumpah lakum, buat kalian, anna ahabba ibadillahi, bahwa sesungguhnya hamba Allah yang paling dicintai ilallahi, kepada Allah itu adalah alladzina, orang-orang, yuhibbuna, yang mencintai Allah, kepada Allah, ila ibadihi, dan dipersembahkan untuk hambanya. Jadi orang yang paling dicintai oleh Allah itu hamba Allah yang mencintai Allah tapi dipersembahkan untuk kemanusiaan. Kira-kira gitu tafsirnya. Wa yuhibbuna, dan mereka mencintai ibadallahi, kepada hamba Allah, ilallahi, untuk Allah. Jadi ini satu rumusan bahwa nilai dari Nahdlatul Ahlul Jam'iyah, kata Mbah Hashim, mereka yang terbaik di hadapan Allah itu mereka yang menghamba kepada Allah tapi dipakai untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Sebaliknya, orang yang paling baik di hadapan Allah juga yang berbakti kepada manusia tapi diniatkan untuk ilallah, untuk Allah. Nah, ini nanti untuk mengkanter dalil yang tadi, bahwa kata nahdoh itu nanti mubtaghi jahin wa malan. Nanti Mbah Hashim menjelaskan, enggak apa-apa, ibtigha jah, ibtigha mal, duniawi ya, tetapi harus ilallah, kira-kira begitu. Wayamsuna, dan mereka bin nasihah, wayamsuna, mereka melakukan, menjalani, bin nasihati,
memberi nasihat. Intaha sampai di situ. Wa ilaihim, dan buat mereka asyara memberikan isyarat fi kitabil pengarang, fi kitabil Jaish al-Kafil. Ini bisa dilihat di dalam kitab Al-Jaish al-Kafil, Sobat Ngariksa, halaman 170 ya. Saya sudah cek kitabnya itu ini. Ini manuskripnya, kitab Al-Jaish al-Kafil, bisa diunduh, bisa dicari. Karangan Muhammad ibnu Muhammad As-Saghir. Nah, begini kata kata pengarang dari Al-Jaish al-Kafil, biqaulihi, dengan ucapannya, innaha, ini sudah saya tahqiq kalau tidak salah. Ya, innama, bukan innaha ya. Karena sulit membacanya. Ternyata di aslinya innama. Innama syaikhuka, sesungguhnya gurumu, itu alladzi, itu adalah orang, nahadha, yang bisa menggerakkan, bika, kepada engkau, apa haluhu, perilaku si guru itu, ila anqala nahadha bika ilallahi. Jadi guru itu dalam konsep Mbah Hasyim yang mengutip dari sumber Al-Jaish al-Kafil ini, yang namanya syekh itu ya, kalau udah jadi orang pinter itu harus menjadi orang yang perilakunya bisa menggerakkan orang lain. Jangan bikin orang lain down terus mengkritiknya, mencaci, jangan. Kira-kira gitu. Innama syaikhuka, sesungguhnya guru engkau itu, alladzi, itu adalah orang, nahadha, yang bergerak, bika, menggerakkan, atau nahadha barangkali, menggerakkan, bika, kepada engkau, haluhu, perilakunya. Ila anqala, sampai ucapannya, nahadha bika ilallahi. Nahadha, membangkitkan, bika, kepada engkau, syekh itu, ilallahi, kepada Allah. Fanahadta ilaihi, intaha. Qala berkata, nih ini referensinya lagi nih, kutipan Mbah Hasyim nih. Qala berkata lagi, Sayyiduna Ahmad Zarruq, ini Ahmad Az-Zarruq, yang cukup terkenal juga. Ahmad Az-Zarruq ini, kalau tidak salah saya sudah ini. Nah ini, Syekh Ahmad Az-Zarruq ini ternyata ulama abad ke-15, nama lengkapnya Ahmad bin Muhammad bin Isa al-Burnusi al-Fasi, dari Maroko, dari Fes ya. Ini seorang ulama yang dikutip oleh Mbah Hasyim. Qala Ahmad Az-Zarruq radhiyallahu anhu, alladzi yunhidu haluhu. Namanya syekh itu adalah alladzi, orang, yanhadu, yunhidu, menggerakkan, apa haluhu, perilakunya, wa yadullu, dan menunjukkan, alallahi, kepada Allah, apa maqaluhu, ucapannya. Jadi yang namanya guru itu, yang sejati itu orang yang perilaku dan ucapannya bisa menggerakkan muridnya dan bisa mengajak muridnya kepada Allah. Itu guru yang baik. Huwa alladzi rafa'a himmatahu 'anil khalaiq wamtala'a qalbuhu bimusyahadatil haqa'iq. Guru juga itu yang cita-citanya itu bisa meninggikan, bisa mengangkat, meninggikan cita-cita orang lain, muridnya barangkali. Kemudian hatinya juga dipenuhi dengan hakikat. Fa idza nadharta, maka kalau engkau melihat ilahi, kepada syekh semacam ini, yang baik ini, wajadtahu, engkau akan menjumpai syekh ini masghulan billah. Kalau ada guru yang engkau melihat wajahnya saja itu membuat engkau itu dekat kepada Allah, itu guru yang sejati. Tapi kalau ada orang ya disebut syekh sih, tapi kayaknya bikin panas terus gitu, tidak dekat dengan Allah, malah membara terus gitu. Nah itu bukan guru yang baik ya, kata Hadratus Syekh. Wa idza takallama, dan kalau ia berbicara, ini Sobat Ngariksa harus dipahami dalam konteks sedang menjawab ya, Mbah Hasyim sedang mengadres seseorang yang mungkin juga agak keras mengkritiknya. Wa idza takallama, dan apabila ia berbicara, fa innama yadulluka, maka sesungguhnya menunjukkan kepada engkau orang itu alallahi, kepada Allah. Intaha. Wa fil hikam al-Athaillah, dikutip lagi di dalam Hikam Ibnu Athaillah. Nah, ini ada kutipan yang biasa sering dikutip oleh Gus Dur, ya, oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Ternyata memang merujuk pada Mbah Hasyim juga ini. Gus Dur sering sekali mengutip, Mbah Hasyim sering mengutip ini gitu. Wafil hikam, dan di dalam kitab Al-Hikam Al-Athaillah Ibnu Athaillah,
Ada kalimat begini, la tashab, janganlah engkau temani, janganlah engkau berteman dengan orang la yunhiduka, yang tidak membuat engkau bergerak, apa haluhu, perilakunya. Jangan pernah berteman dengan orang yang bikin kamu pesimis, bikin kamu negatif aja auranya. Jangan berteman dengan itu. La tashab man la yunhiduka haluhu. Wala yadulluka, dan tidak menunjukkan kepada engkau teman ini Allah kepada Allah. Fa'ilnya di depan. Wala yadulluka, dan tidak menunjukkan kepada engkau Allah kepada Allah apa maqaluhu, ucapannya. Jauhi deh orang yang kata-katanya itu provokatif saja, tingkahnya juga negatif, jangan. Qala Sayyiduna Ahmad Zarruq, mengutip Syekh Zarruq lagi, Mbah Hashim, walladzi, dan adapun orang la yunhidu, yang tidak membangkitkan atau tidak menggerakkan apa haluhu, perilakunya, wala yadullu, dan tidak menunjukkan Allah kepada Allah apa maqaluhu, ucapannya, huwa, itu adalah orang alladzi lam yunazil al haqaiq wala raf'a himmati 'anil khalaiq. Orang atau guru yang negatif itu ya sama dengan tone yang tadi ya, itu guru yang bawaannya negatif aja. Jadi ya sudahlah, cari guru yang lain lah, cari syekh yang lain kalau memang gitu. Bal huwa ar-radi an nafsi, tapi ia sendiri malah senang gitu, nggak tahu diri gitu. Si syekhnya ini ya suka dengan gayanya gitu, dipelihara itu. Al-murtafi ala abna'i jinsil ladhi yu'tad bi'ulumi wa amalihi wa yuhmil nafsah fi adbari wa iqbal. Saya agak cepat karena waktunya ini. Wa in kathurat a'maluhu, walaupun syekh itu amalnya banyak, wa ulumuhu wa in kathurat ulum, ilmunya banyak juga, tapi kalau membuat kamu tidak nyaman dan malah auranya negatif, ya nggak usah dijadiin syekh, kira-kira begitu. Wa tasa'at anzaruhu wa fuhumuhu, walaupun luas pemahamannya. Wa ila hadza, oleh karenanya balik lagi ke menjelaskan tentang nahdhah fan-nuhud, maka an-nuhud ini khilaful mudahana, itu berbeda dengan al-mudahana. Al-mudahanah itu apa ya? Ya negatif juga. Al-mudahanah itu ya, menjilat lah gitu ya. Coba kita lihat nih konteksnya. Kemudian Mbah Hashim mengutip Sahal bin Abdullah. Qala, berkata siapa? Sahal ibnu Abdullah. Ihdar, ini kha, jadi ini harus ditahqiq juga, bukan kha tapi ha ya. Ihdar, jauhilah atau hati-hatilah, jauhilah olehmu, takutlah engkau suhbata thalathin, berteman dengan 3 min asnafin nasi, dari golongan manusia. Jangan pernah berteman dengan 3 kelompok orang. Pertama, al-jababiroti al-ghafilina, itu jababiroh itu apa ya? Orang yang otoriter barangkali. Al-jabar itu kan pemaksa. Ada penguasa tapi otoriter barangkali. Al-ghafilina, yang lalai. Jangan berteman dengan itu. Kelompok yang kedua, wal qurra'i al-mudahinina. Jangan berteman dengan orang yang pinter sebetulnya. Al-qurra itu pinter ya, literate. Tapi al-mudahinin, dia penjilat gitu. Pinter, syekh, ilmunya banyak, tapi dia provokatif, menjilat, terus maunya itu berdebat dengan negatif misalnya. Menurut Mbah Hashim itu dihindari. Tentu ini mengutip dari Ibnu Athaillah toh. Wal mutasawwifah al-jahilin, juga hindari orang sufi yang mengaku sufi tapi jahil. Ya, sufi kok jahil ya? Sufi mah kalau yang benar mah ya harusnya tidak jahil. Ini mah ada orang yang mengaku sufi tapi bodoh gitu. Intaha. Hadza tsumma al-matlubah minas suhbah awil jam'iyah. Nah, kemudian Mbah Hashim menjelaskan soal benar nggak kata nahdhah itu, jam'iyah nahdhah ini orientasinya nanti pada duniawi saja. Tsumma al-matlubah, adapun yang minta atau yang dicari minas suhbati, dari kata as-suhbah awil jam'iyah, diniyatun wa dunyawiyah. Itu diniyatun secara agama, wa dunyawiyatun, dan duniawi. Amma dunyawiyatu, maaf ini lidah saya agak pabaliut ya. Amma dunyawiyatu, karena ingin cepat selesai. Adapun yang sifatnya dunyawiyah, falaisat min ghardi jam'iyatina. Itu yang dunyawiyah itu, falaisat bukan
min ghardi jam'iyatina, tujuan dari jam'iyah kami. Jadi NU bukan semata-mata untuk duniawiyah, kata Mbah Hashim. Illa, kecuali makanat duniawiyah yang ada wasilatan, itu menjadi perantara lidiniyah gitu. Jadi boleh saja orang NU itu mubtaghi jahin, mencari pangkat, mencari kedudukan, menduduki posisi, wa mubtaghi malin, boleh juga gitu, punya harta, menjadi orang kaya, tapi harus menjadi wasilatan lidiniyah, harus menjadi kemaslahatan buat umatnya gitu, bukan sebaliknya. Qala fi kitab Al-Jais, yang Mbah Hashim mengutip lagi Al-Jais. Wa amma diniyah, adapun urusan agama, nah fatajtami'u, maka terhimpun fiha, di dalamnya aghradun mukhtalifah. Kalau untuk diniyah banyak nih ragamnya. Id minha, misalnya al-istifadah fil ilmi, ya kan? Ya, mengalap faedah. Ini ngariksa juga kan istifadah bil ilmi nih. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan dapatlah barokah gitu ya. Nah, seperti berkah yang dilimpahkan kepada Hadratus Syekh. Nah, bukan minta barokah dari Hadratus Syekhnya, bukan. Berkah mah dari Allah gitu ya. Nah, minta berkah seperti berkah yang dilimpahkan kepada Hadratus Syekh. Wal amali, dan istifadah mengambil faidah kebaikan dari amal. Wa minha, dan diantara urusan agama itu juga al istifadah fil jah. Boleh saja mencari posisi, kedudukan, kepangkatan, tapi tahassunan bihi an idza iman yusawisul qalba. Tetapi dipakai untuk kebaikan, kira-kira begitu ya. Nah, oleh karenanya ada satu kesimpulan, saya mungkin ada beberapa yang saya lewat di sini nih. Keywordnya di sini. Fama kullu talbin lil jahi, maka tidaklah, maknya di sini saya maknai nafyi ya. Sebetulnya ini mungkin pas juga kalau pakai laisa. Laisa kullu talbin lil jahi madmuman, tapi Mbah Hashim menggunakan ma nih. Nah, nanti silahkan dianalisis nih secara nahwiyahnya. Biasanya kan laisa ya. Ma kullu talbin, tidaklah setiap mencari lil jahi, kepangkatan, posisi, wal mali, dan harta, madmuman, itu tercela. Enggak semuanya juga jadi pejabat itu buruk. Tidak semuanya juga menjadi hartawan itu buruk. Bal qad yakunu matluban, bahkan kadang-kadang itu diperlukan. Walidzalika, oleh karenanya, kanat ada siapa al-masyayikhu, para masyayikh NU, awil kiyahiyat. Ini menarik nih sobat ngariksa. Kiai ini jamaknya ternyata kiyahiyat ini. Nah, ini kalau orang Arab bacanya ini apa ini? Al-kayahiyat. Wah, ini nggak ada sirohnya. Nah, kita orang Indonesia kiai, jamaknya kiyahiyat rupanya. Kanat ada al-masyayikh, para masyayikh awil kiyahiyat, atau para kiai itu, yatlubuna, mereka mencari al-mala, harta, tetapi liiqomati rabtihim, untuk membangun ribatnya, wa madarisihim, untuk mengembangkan madrasahnya. Kan untuk bikin pesantren perlu harta, untuk bikin madrasah juga perlu harta, jadi nggak apa-apa gitu argumen dari Mbah Hashim gitu ya. Wayat lubunajah, mereka juga mencari kepangkatan atau posisi. Wadzalika qatol bis syahadah, itu samalah seperti hanya kita nyari syahadah di zaman Belanda itu. Di sini Mbah Hashim memberi dalam kurung besluit. Besluit, syahadah itu besluit bahasa Belandanya. Besluit minad daulah al-Hulandiyah, sama kan kita juga ada yang sekolah mencari ijazah atau mencari surat keterangan kan, besluit dari Belanda. Itu maksudnya tahassunan min idza iman yusawisul qalba, dan seterusnya gitu ya. Oleh karenanya, nah balik ke awal tentang orang yang berargumen menggunakan bait alfiyah untuk mengkritik kata Nahdhah itu, kata Syekh, kata Mbah Hashim, fama alaina, tidak buruk buat kita, tidak pengaruh kok gitu. Qaulu Ibni Malik, perkataan Ibnu Malik, kamubtaghi jahin wa malin man nahad, itu nggak buruk karena maknanya itu ya seperti yang saya jelaskan tadi, kira-kira begitu. Boleh mubtaghi jah, boleh mubtaghi mal, boleh nahad juga bukan berarti buruk kata nahad, karena maknanya al harokah yang la yakunul akhir wa yukhtas bil apa tadi, bil mudhaf ilaihi gitu ya, wal muta'allaq alaihi. Nah, jadi ini Mbah Hashim sangat ahli nahwu, dikiranya tidak bisa menjelaskan. Kira-kira begitu. Fa'alal aqil, maka bagi orang yang berakal, ayyuhsina dhannahu,
hendaklah memperbaiki sangkaannya. Husnuzon deh bi ibadillahi fa innadz-dzununa, karena sangkaan itu ala hasbi ma i'tadahul mar'u nafsuh. Karena yang namanya sangkaan itu tergantung dari kebiasaan seseorang itu. Kalau biasa buruk, dia buruk, ya. Nah, di sini di bagian akhir Mbah Hashim mengutip beberapa mahfuzat lah kira-kira ya. Mengutip As-Sa'labi di film Mawa'idh wal Amsal, ada mawa'idhah tentang perumpamaan. Misal gini, ini semacam mahfuzat saya kira kalau di kita itu di santri ya. Fakhrul mar'i bifadlihi aula min fakhrihi bi aslihi. Keutamaan atau kebanggaan seseorang semata karena kebanggaan seseorang akibat keutamaannya, ilmunya, aula itu lebih utama min fakhrihi bi aslihi, lebih utama ketimbang ketimbang kebanggaan dia bi aslihi, karena asal usul nasabnya gitu. Ya kalau bangga karena menjadi anak syekh saja atau apa mungkin itu yang penting, itu kebanggaan itu adalah bi fadlihi, karena memang punya kelebihan. Fi'lul mar'i yadullu ala aslihi, katanya. Perbuatan seseorang itu menunjukkan pada asal jati dirinya. Jadi jati diri seseorang itu ditunjukkan oleh perbuatannya gitu. Kalau perbuatannya suuzon aja, berarti ini kakek neneknya juga suuzon aja dari dulunya mungkin gitu ya. Jadi kalau ada yang husnuzon, ini kayaknya nenek buyutnya nih keturunan dari NU mungkin gitu. NU yang asli gitu ya. Kemudian quwwatul qalbi min sihhatil iman. Kekuatan hati itu bagian dari kesehatan iman. Majlisul ilmi raudhah. Majelis ilmu seperti sekarang ngariksa, mudah-mudahan termasuk yang online ya. Raudhah itu taman. Raudhah min riyadil jinan. Ini taman seperti taman surga ya. Amin. Mahlak. Sebagian riwayat menyebut mahlakut, mahlakah. Mahlakul mar'i hiddatu tab'ihi. Kerusakan seseorang itu karena ada tabiatnya yang berlebihan. Ya, kira-kira gitu ya. Kemudian al-hiqdu sad'ul qulub. Dengki, melihat orang lain karena bangkit terus jadi dengki misalnya gitu. Dengki itu sad'ul qulub, itu adalah karat yang ada di dalam hati. Kalau ada karat dalam hati itu dengki itu kotor. Wal lujaj sababul hurub. Al-lujaj itu apa ya? Al-lujaj itu kira-kira at-tamadi fil khusumah. Jadi senangnya bermusuhan aja. Orang yang suka bermusuhan itu sababul hurub, itu sebab adanya perang. Inqiyadul akhyar, mengikuti orang-orang baik, bihusni rughbah, itu dengan menyukai baik, husnuzon. Wan qiyadul asrar bidzikri ruhbah, sebaliknya menyertai orang yang buruk atau keburukan itu dengan menyebarkan rasa takut, kritik yang berlebihan dan seterusnya. Afatul adli mailul wulad. Ini nasihat-nasihat Mbah Hashim ya saya kira ya. Rusaknya keadilan itu mailul wulad, kalau sudah cenderung pada kekuasaan yang menyebabkan keburukan. Qaulul mar'i yukhbiru amma fi qalbihi. Ucapan orang itu menggambarkan apa yang ada dalam hatinya. Nah, ini Sobat Ngariksa silahkan pahami ya. Dan sebetulnya ini bagian terakhir lagi nih Sobat Ngariksa, dikit lagi. Ini mengutip Asy-Syarif Al-Abbasi yang juga sangat terkenal di pesantren-pesantren ya, bahkan termasuk pesantren modern di Gontor juga. Man arafallaha azala tuhmata. Barang siapa yang kenal Allah, azala, ia akan menghilangkan at-tuhmah. At-tuhmah itu suudzon. Ini konteksnya sekali lagi harus dipahami. Ya coba husnuzon deh, jangan mengkritik tapi tanpa tahu gitu kebaikannya gitu. Orang yang ma'rifat kepada Allah itu azalat tuhmah. Wa qala, dan ia akan berkata, kullu fi'lihi bil hikmah. Kalau orang yang husnuzon itu yang ma'rifat akan selalu bilang ketika mendengar seseorang berkata dia nggak setuju, pasti ada hikmahnya deh gitu. Gitu kira-kira. Kullu fi'lihi bil hikmah.
Nah, kemudian, nah ini ada salah ketik juga Sobat Ngariksa. Saya dari kemarin nih, apa ini membaca di suara ininya ya. Wasa'du. Ternyata ini kelebihan lam. Wa as'adul alim. Wa as'adul alim, dan orang alim yang paling bahagia indallah di sisi Allah, itu man adalah orang sa'ada yang membantu, senang membantu annasa orang-orang bifadlil jahi, dengan posisinya, dengan kepangkatannya, dengan jadi pejabatnya gitu. Senang membantu orang untuk kemaslahatan, bukan mencelakakan orang. Ini Mbah Hashim wanti-wanti ini kepada kita semuanya nih, khususnya ahlul jam'iyah ya. Jangan sampai memanfaatkan jabatan itu untuk merugikan orang. Harus bifadlil jah, itu sa'adan nas, itu as'adul alim indallah. Waman, dan barang siapa agatha yang membantu al-ba'isa, orang yang lemah, al-malhufa yang al-malhuf itu ya orang yang lemah dan tersingkir gitu. Barang siapa yang menolong orang-orang lemah ini, agathahullahu, maka Allah akan membantunya, idza ukhifa, kalau seandainya ia sedang dilanda rasa takut. Ya. Kemudian yang wa kullu insanin, saya bacakan semuanya deh karena ini tinggal 2 bait lagi. Wa kullu insanin, dan adapun setiap orang, fala buddalahu, maka harus baginya, min sohibin, punya sahabat. Orang itu harus punya sahabat loh. Yahmilu, yang bisa membawa, ma ittaqalahu, yang bisa membawanya pada kebaikan gitu. Mengapa? Fa innar rijalu, karena sesungguhnya orang itu bil ikhwani, itu mutlak harus ada teman. Wal yad, ibarat tangan katanya. Coba ini perumpamaannya. Wal yad bisaid wal banan. Ibarat tangan itu harus selalu ada as-sa'id wal banan. As-sa'id itu ya lengan, ada lengannya ini. Al-banan itu al-asabi', jari-jari. Kalau tangan tapi nggak ada lengan, tidak ada asobinya kan juga percuma. Jadi intinya begini, kata Mbah Hashim, daripada kita musuh-musuhan, saling mengkritik dengan keras-kerasan, mendingan berteman aja. Husnuzon, fa innar rijal bil ikhwan, wal yad bis sa'id wal banan. Nah, ini kan adem sekali kan. Jadi ini adalah petuah-petuah dari Mbah Hashim Asy'ari, pendiri NU, yang dimuat di dalam Suara Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan ya kita bisa mengambil hikmah lah gitu ya dari apa yang sudah disampaikan oleh pendiri NU kita ini. Saya kira demikian Sobat Ngariksa, mohon maaf agak panjang. Mudah-mudahan tidak bosan. Silahkan kalau Sobat Ngariksa ada ini nggak ya yang bertanya atau tidak usah? Ya. Saya membaca di dalam komentar yang ada dulu ya, yang terbaca, yang sekilas tuh bisa saya baca. Di sini ada dari Mas Budiana, Kang Budi. Argumen Mbah Hashim luar biasa, luas ilmunya dan mencerahkan. Alhamdulillah. Kemudian, ini mah ada Neng Yuyu, Neng Yuyu nih dari Indramayu, dari Ujung Semi. Baru tahu ada Kiahiyat, sama. Saya juga baru tahu Kiai itu Kiahiyat. Berarti jama' mu'anats salim ya, Kiahiyat sama alif dan ta itu. Kemudian Ustadz Supriyatin Al-Bajuri, guru itu harus yang bisa membawa kepada kebaikan, tidak boleh mahabbah berlebihan kepada guru tanpa memperhatikan perilakunya. Mohon koreksi kesimpulan saya. Tak usah dikoreksi karena Ustadz Atin juga paham. Itu nuhun, terima kasih. Ada yang tidak terbaca nggak? Mungkin ada yang terlewat oleh saya. Ada? Karena ada 26 komentar ini, saya nggak bisa lihat semuanya. Mungkin ada dari akun Jajang Ar-Rahmana. Kang Jajang, Prof Jajang. Mangga. Di Jawa Barat dalam bahasa Sunda tahun 30-an ada majalah yang dikelola para kiai seperti Al-Intisal, Al-Mawais, Al-Mukhtar, Al-Mu'min dan lain-lain. Ya, itu komentarnya. Iya. Hatur nuhun, terima kasih Kang Jajang. Kang Jajang memberikan informasi tambahan bahwa
ada majalah lain ya di tahun 1930-an. Ya, saya kira memang pada masa itu literasi dari tokoh-tokoh bangsa kita ya, tokoh-tokoh kami itu sudah cukup tinggi ya. Sehingga sudah ada kesadaran. Tapi yang menarik itu nih di kalangan NU, mengapa suara Nahdlatul Ulama menggunakan pegon misalnya. Itu sebetulnya salah satu strategi juga. Karena Belanda terus-terusan mengintai gitu ya, apa gitu yang ditulis oleh para ulama itu, maka ditulis dengan pegon. Tidak semuanya itu dipahami. Kalau ditulis dengan Latin mudah sekali diidentifikasi gitu. Jadi itu salah satu mengapa sebetulnya awal abad ke-20 Belanda melarang lagi tuh penulisan dengan aksara Jawi sehingga hilang kan sekarang kan. Aksara Jawi pegon itu hilang karena memang ya Belanda menggantinya dengan Latin. Tapi beberapa gerakan itu tetap menggunakan itu, termasuk dari Nahdlatul Ulama ini dengan media-medianya. Hatur nuhun Kang Jajang. Aya deui. Bismillah. Oh, yang baru bisa saya lihat nih. Kiai Didin Sirojudin. Wah, ini Pak Didin Sirojudin ini maestro kaligrafi Indonesia. Hatur nuhun Pak Didin. Pimpinan pesantren Lemka di Sukabumi. Iya, kata Pak Didin, berteman lebih penting. Musuh satu terlalu banyak, teman 1000 terlalu sedikit. Begitunya, katanya. Mohon atau gitu. Atur nuhun Pak Didin. Sudah menyimak, nggak tahu nih di Sukabumi atau di ini. Kita lagi kerjasama juga dengan Lemka nih, pesantren Alhamdulillah. Kita mau hiasi dengan kaligrafi anak buah Pak Didin. Ada juga dari Mas Haris nih, Mas Haris Fahriza dari Mas Haris itu di mana? Kemarin tuh Kalimantan ya? Kalimantan ya. Kemarin yang dikirim buku ya. Sudah diterima katanya bukunya, buku Tano Abe. Katalog naskah Tano Abe. Izin bertanya, bagaimana kedudukan antara murabbi, mursyid dalam pengertian syekh dalam suluk dan tarekat? Dan bagaimana mengkritik masalah hukum yang sudah qot'i tapi disalahkan. Mengkritik masalah hukum yang sudah qot'i tapi disalahkan. Bagaimana ya? Ya, mohon maaf karena terbatas kalau lewat tulisan ya. Saya kira di dalam tarekat, di dalam tradisi tasawuf tentu ada tradisi tersendiri ya. Istilahnya ya murabbi, ya mursyid, guru itu diistilahkan seperti itu ya dengan murid ya. Itu ya saya kira bagian dari kearifan di dalam tradisi tarekat. Tentu saja ada batasan-batasan yang sifatnya as-sawabit, sifatnya qot'i. Kalau qot'i ya kalau kita mengikut pada apa yang dijelaskan oleh Syekh Ibrahim Al-Qurani, Syekh Abdurrahman Singkal, para ulama sufi kita misalnya gitu ya. Walaupun belajar tasawuf, tapi kalau ajaran tasawufnya itu mengingkari syariat, ya itu tidak harus diikuti, bahkan tidak boleh diikuti. Ya, meskipun guru yang mengatakannya, ya ada cara tentu saja untuk. Tetapi ini tidak mudah tentu saja, karena biasanya itu murid kalau sudah percaya sama guru itu, kalau tidak punya penyeimbang, bisa jadi dia mungkin hanya ke situ saja gitu ya. Itu mengapa pentingnya kita memperbanyak bacaan, menambah referensi kita ya. Gitu. Ada lagi? Sudah ya. Baik. Hatur nuhun, terima kasih para sobat ngariksa, dan ini Kiai Didin juga masih menyampaikan lagi. Yuk katanya kita perjuangkan huruf pegong, bukan pegong, Pak Didin, pegon. Salah ketik ya. Yuk kita galakan huruf pegon, huruf Jawi, huruf Melayu supaya dihidupkan lagi. Hayu lah. Kalau saya mah di pesantren sekarang ya, di pesantren Alhamdulillah, santri-santri kami sekarang sudah biasanya ngalogatnya itu menerjemahkannya dengan Latin. Sekarang sudah mulai kami ajarkan menerjemahkannya dengan huruf Jawi. Saya paksakan. Jadi kalau saya ngajar misalnya tafsir Jalalain atau Safina yang ringan-ringan, saya perlihatkan di whiteboard. Menulis misalnya memelihara ya, saya tulis em lam ha ro, atau misalnya kembang, kaf mim ba ong,
Begitu ada santri yang suruh baca, bacanya kembung. Ah, nggak apa-apa lah gitulah. Ya, tulisannya sama gitu. Nanti tergantung konteksnya aja. Saya maunya kambing, kembung dia. Kembang. Wah, saya tulis lagi mim, lam, eng, ba, waw, eng. Saya bilang, ini apa nih bacaannya? Ayo. Wah, ada yang bacain maling bawang. Wah, boleh aja kalau bahasa Arabnya asarik, maling bawang. Tapi bisa juga dibaca malangbong, saya bilang. Para santrinya senang. Jadi itu tergantung kita ya. Jadi ya, barangkali di pesantren bisa dihidupkan lah ya, menulis pegon dan jawi ini. Saya kira demikian ya. Oh, terakhir sebelum saya lewat, dari Kang Budi ya, menjadi NU itu menghadirkan jiwa keulamaan yang tawadhu, sebagaimana kata Mbah Hashim. Oke, terima kasih banyak. Ya, mudah-mudahan kita bisa tawadhu. Tawadhu ilmu padi lah gitu. Walaupun kita ada ilmu, tapi ya jangan mengklaim paling pintar. Hatur nuhun semua sobat ngariksa semuanya. CEPI juga hadir dan para ustadz dari Al-Hamidiyah, pesantren Al-Hamidiyah. Terima kasih juga. Saya tidak bisa menyapa semuanya, tapi terima kasih banyak semuanya. Sobat ngariksa, 100 tahun bukan usia muda. Nahdlatul Ulama sudah banyak menyimpan cerita. Gagasan para pendiri dikritik dan didera, namun terjawab dengan tinta dan pena. Makna kata juga tidak sederhana. Nahdhah tidak semata bangkit, melainkan juga harokah, dinamis bergerak, memberi maslahah. Mbah Hashim Asy'ari memaknai nahdhah sejati hanya sekali, saat NU diprakarsai. Selanjutnya tak boleh menyimpangi, di segala zaman kepada khitah harus kembali. Khitah sejati tak berarti hanya ukhrawi, boleh peduli urusan duniawi. Terpenting kepada nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan kemaslahatan semua harus kembali. Bukan hanya untuk diri dan pribadi. Harlah seabad NU untuk Indonesia. Terima kasih. Salam ngariksa. Sobat ngariksa semuanya, terima kasih banyak. Kita tutup dengan ucapan terima kasih saya untuk sobat ngariksa yang sudah subscribe. Kemarin ada 5.300-an, sekarang sudah ada 5.400. Terima kasih banyak. Digitnya sudah nambah. Mudah-mudahan terus memberikan manfaat. Dan yang terakhir episode 85 tentu saja karena ini premier sudah tayang, ini sudah tayang semuanya. Ya mudah-mudahan bisa sedikit-sedikit memberi manfaat ya. Tetap setia dengan channel Ngariksa. Kita terus pantau manuskrip-manuskrip yang klasik tapi asik. Kita mencoba untuk membantu menatap masa depan dengan cara merawat masa silam. Terima kasih Sobat Ngariksa, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ngariksa.